Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini, kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Banda Aceh. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Banda Aceh yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini, hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Banda Aceh awalnya dikenal dengan nama Kota Kutaraja dan memiliki sejarah panjang yang bermula dari abad ke-13. Kota ini merupakan pusat kerajaan Aceh Darussalam yang pada masa kejayaannya menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada masa itu Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dengan kedatangan pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Arab, India, dan Eropa. Nama Banda Aceh sendiri diyakini berasal dari kata Banda yang berarti pelabuhan dan Aceh yang merujuk pada nama kerajaan yang dulu berkuasa. Seiring waktu, kota Banda Aceh berkembang menjadi pusat pemerintahan dan budaya yang sangat penting di Sumatera. Di Banda Aceh, kegiatan keagamaan sangat dijunjung tinggi. Setiap tahun banyak acara dan perayaan keagamaan yang dilaksanakan, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di bulan Ramadan, kehidupan kota menjadi lebih hidup dengan banyaknya kegiatan keagamaan, mulai dari taraweh, tadarus Al-Quran, hingga kegiatan berbuka puasa bersama yang melibatkan komunitas. Selain itu, pengajian dan kajian agama juga rutin diadakan di berbagai tempat, baik di masjid, mushala maupun di rumah-rumah warga. Kehidupan sosial masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama yang tercermin dalam banyak aspek, seperti cara berpakaian dan interaksi antar individu. Pendidikan agama di Banda Aceh juga sangat diperhatikan. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang mengajarkan pelajaran agama sebagai bagian dari kurikulum utama. Selain sekolah umum, terdapat banyak pesantren yang mengajarkan ilmu agama Islam, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mengajarkan pembacaan Al-Quran, tetapi juga mendidik para santri tentang fikih, akhlak, dan ajaran Islam secara menyeluruh. Setiap hari di Banda Aceh, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh waktu-waktu ibadah. Azan selalu terdengar 5 kali sehari dari masjid, yang menandakan waktu untuk melaksanakan sholat. Banyak masyarakat yang menjadikan sholat berjamaah di masjid sebagai rutinitas harian, yang mempererat hubungan antar warga dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Secara keseluruhan, kehidupan religius di Banda Aceh tidak hanya tercermin dalam aspek ibadah dan aturan sosial, tetapi juga dalam cara masyarakat menjaga tradisi, berbagi kebahagiaan, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Kota ini merupakan contoh nyata bagaimana agama dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter sosial, budaya, dan bahkan tata kelola kota. Tsunami 26 Desember 2004. Pada tanggal 26 Desember 2004, dunia diguncang oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter terjadi di dasar laut di dekat pesisir barat Sumatera, memicu gelombang tsunami yang sangat besar. Banda Aceh, yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, menjadi salah satu kota yang paling parah terkena dampaknya. Gelombang tsunami menghancurkan hampir seluruh infrastruktur kota, termasuk rumah-rumah, jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan. Tak hanya itu, ribuan orang kehilangan nyawa dalam sekejap mata dan banyak orang yang terpisah dari keluarga mereka. Kehilangan yang mendalam. Banda Aceh yang saat itu merupakan kota dengan jumlah penduduk sekitar 400.000 orang, kehilangan banyak sekali warga. Selain itu, banyak bangunan bersejarah dan simbol-simbol budaya kota juga hancur. Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi pusat spiritual kota, untungnya selamat, meskipun banyak bangunan di sekitarnya hancur.
Kerusakan yang sangat parah membuat hampir seluruh kota lumpuh, dan banyak orang merasa kehilangan arah. Semangat dan keberanian untuk bangkit. Namun meskipun dihantam dengan bencana yang sangat besar, keberanian masyarakat Banda Aceh tidak pernah padam. Segera setelah bencana, para warga bersama-sama dengan bantuan dari berbagai pihak, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat internasional, mulai bergotong royong untuk membersihkan puing-puing, mencari korban selamat, dan mendirikan tempat pengungsian. Pemerintah Aceh juga memberikan dukungan moral yang kuat dengan memimpin upaya pemulihan. Dalam waktu yang relatif singkat, meskipun terbatasnya sumber daya, mereka berhasil membangun tenda-tenda pengungsian, menyediakan kebutuhan dasar, dan memberikan dukungan psikologis bagi para korban. Rebuilding and recovery, pemulihan dan pembangunan kembali. Proses pemulihan Banda Aceh pasca tsunami berlangsung selama bertahun-tahun, namun keberanian masyarakat untuk memulai kembali sangat terlihat. Komunitas lokal dan berbagai lembaga internasional bergotong royong membantu pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi simbol ketahanan dan keberanian masyarakat Aceh, juga dipulihkan dan direnovasi dengan baik, menjadi tempat berkumpul dan beribadah bagi masyarakat yang mulai kembali pulih dari trauma. Pembangunan kembali ini melibatkan upaya tidak hanya untuk memperbaiki fisik kota, tetapi juga untuk menyembuhkan luka-luka emosional yang ditinggalkan oleh bencana tersebut. Layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal dibangun kembali, sambil memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang mereka butuhkan untuk memulai hidup baru. Pelajaran dari keberanian Banda Aceh. Keberanian Banda Aceh dalam menghadapi bencana bukan hanya terlihat dalam pemulihan fisik kota, tetapi juga dalam pemulihan mental masyarakatnya. Proses rekonsiliasi pasca tsunami menjadi sangat penting, karena banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga atau harta benda mereka. Meski demikian, mereka tetap saling mendukung, membangun komunitas yang lebih erat, dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang luar biasa. Banda Aceh juga mendapatkan banyak dukungan dari seluruh dunia. Bantuan internasional datang dari berbagai negara dan organisasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat Aceh bangkit kembali. Ini menunjukkan bahwa meskipun bencana membawa penderitaan, solidaritas global dan semangat kebersamaan dapat mengatasi banyak hal. Hari ini, kota yang lebih kuat. Kini, Banda Aceh telah menjadi contoh keberanian dan ketahanan. Kota ini tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Infrastruktur telah dibangun kembali dengan lebih baik dan lebih tahan terhadap bencana alam, dan masyarakat Banda Aceh terus menjaga semangat gotong royong yang menjadi ciri khas mereka. Keberanian Banda Aceh dalam menghadapi tsunami 2004 mengajarkan dunia tentang pentingnya ketahanan mental, kebersamaan, dan semangat juang dalam menghadapi bencana. Kota ini membuktikan bahwa meskipun alam bisa menguji kita dengan cara yang tak terbayangkan, semangat dan keberanian manusia untuk bangkit kembali akan selalu lebih besar. Sistem pemerintahan di Banda Aceh, yang juga berlaku untuk seluruh provinsi Aceh, memiliki keunikan tersendiri karena diterapkan otonomi khusus dan penerapan hukum syariat Islam yang tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Keunikan ini memberi Aceh keleluasaan dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik daerah dan nilai-nilai budaya serta agama yang berkembang di sana. Berikut adalah beberapa elemen utama dari sistem pemerintahan yang unik di Banda Aceh. 1. Otonomi khusus Aceh. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UUPA, Aceh memperoleh status otonomi khusus yang memberikan Aceh kewenangan lebih luas dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya perdamaian setelah konflik panjang yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan pemerintah Indonesia.
Melalui otonomi khusus ini, Aceh memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya secara lebih mandiri, baik dalam hal pemerintahan, sumber daya alam, maupun budaya. Beberapa aspek penting yang diatur melalui otonomi khusus antara lain adalah pengelolaan sumber daya alam, penyusunan anggaran daerah, dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kesehatan. Sistem pemerintahan daerah yang lebih mandiri ini memungkinkan Aceh untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. 2. Penerapan hukum syariat Islam. Salah satu aspek yang paling mencolok dari sistem pemerintahan di Aceh adalah penerapan hukum syariat Islam. Sejak tahun 2001, Aceh mulai menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur berbagai aspek sosial dan moral masyarakat. Penerapan syariat ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga nilai-nilai keislaman yang kental dalam kehidupan masyarakat Aceh. Beberapa contoh hukum syariat yang diterapkan di Banda Aceh dan seluruh Aceh meliputi larangan berjudi. Kegiatan perjudian dilarang keras dan memiliki sanksi hukum yang jelas. Pakaian wanita. Wanita diwajibkan mengenakan jilbab atau pakaian yang sopan dan menutup aurat ketika berada di ruang publik. Larangan minuman keras. Penjualan dan konsumsi alkohol juga dilarang di Aceh, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemeriksaan syariat. Terdapat Wilayatul Hisbah, sebuah lembaga yang berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan syariat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum syariat di Aceh lebih menekankan pada moralitas sosial dan kehidupan sehari-hari, dan penerapannya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. 3. Pemerintahan dengan kepala daerah yang terpilih secara demokratis. Pemerintah di Banda Aceh, seperti di provinsi lainnya, dipimpin oleh seorang wali kota yang dipilih melalui pemilihan umum, pilkada, secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah ini mencerminkan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Wali kota bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kota, kebijakan sosial, serta pembangunan daerah. Namun, yang membedakan Banda Aceh adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembuatan undang-undang yang berlaku di Aceh. DPRA berfungsi untuk mengesahkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk yang berkaitan dengan syariat Islam serta mengawasi jalannya pemerintahan. 4. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. MPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa dan saran terkait dengan kebijakan yang menyangkut syariat Islam. Lembaga ini juga memiliki peran dalam memberikan pandangan keagamaan terkait dengan berbagai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah. MPU berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selaras dengan ajaran Islam. 5. Sistem pemerintahan yang mencerminkan budaya lokal. Sistem pemerintahan di Banda Aceh juga sangat mencerminkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, dalam acara pernikahan, adat istiadat sangat dijaga, dan pemerintahan daerah juga sering mengadakan acara-acara adat untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya di masyarakat. Selain itu, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan, adat dan budaya Aceh seringkali menjadi referensi untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat, meskipun terdapat penerapan hukum syariat Islam yang ketat. 6. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di Banda Aceh, seperti di sebagian besar daerah di Aceh, terdapat tradisi musyawarah yang masih dijalankan dalam pengambilan keputusan penting, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan. Musyawarah adalah cara untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah
dan ini sangat mencerminkan nilai gotong royong dan kerjasama yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Seni dan sastra di Banda Aceh, serta di seluruh provinsi Aceh, memiliki kekayaan budaya yang sangat mendalam, berakar kuat pada tradisi Islam, serta dipengaruhi oleh sejarah panjang Aceh sebagai kerajaan dan wilayah perdagangan. Aceh juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan Islam yang berkembang sejak abad ke-16. Oleh karena itu, seni dan sastra di Banda Aceh tidak hanya menjadi cermin dari nilai-nilai masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejarah, keyakinan agama, dan pengaruh luar yang masuk ke wilayah ini. Seni tradisional di Banda Aceh 1. Tari Saman, salah satu seni yang sangat terkenal di Banda Aceh adalah Tari Saman, yang juga dikenal sebagai Tari Saman atau Tari Cepat. Tarian ini berasal dari suku Gayo di Aceh Tengah, namun sangat dikenal di seluruh Aceh, termasuk di Banda Aceh. Tari Saman merupakan tarian kolektif yang melibatkan banyak penari yang bergerak serentak dalam irama yang sangat cepat dan terkoordinasi, sambil menggunakan tangan, badan, dan suara untuk menciptakan keharmonisan. Tari Saman biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, upacara keagamaan, atau sebagai hiburan di festival budaya. Tarian ini memerlukan ketepatan dan kekompakan yang sangat tinggi, sehingga seringkali melibatkan puluhan bahkan ratusan penari. Selain keindahan gerakan yang dinamis, Tari Saman juga syarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Aceh. 2. Gamelan Aceh. Meskipun gamelan lebih terkenal sebagai alat musik tradisional Jawa, di Aceh, gamelan juga memiliki bentuk yang khas. Gamelan Aceh digunakan dalam berbagai acara adat dan kesenian tradisional. Alat musik ini terdiri dari berbagai instrumen, termasuk gong, kendang, dan gambus yang menciptakan suara yang khas dan mengiringi tarian atau lagu-lagu tradisional. Musik tradisional Aceh juga sering dipakai dalam pertunjukan rapai, sebuah seni musik yang menggabungkan drum dan nyanyian. 3. Rapai. Rapai adalah seni musik tradisional Aceh yang menggunakan alat musik drum yang disebut rapai. Rapai memiliki peranan penting dalam acara adat dan keagamaan Aceh. Pertunjukan rapai seringkali dikaitkan dengan acara-acara religius, seperti penyambutan tamu besar atau perayaan hari raya, serta acara tradisional, seperti pernikahan atau khitanan. Rapai ini bisa dimainkan secara solo atau dalam kelompok dan memainkan peran penting dalam menjaga kekompakan dan kesatuan dalam berbagai kegiatan. 4. Ukir Aceh. Kesenian ukir di Aceh juga cukup berkembang, terutama di Banda Aceh. Seni ukir ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan masjid, rumah adat, serta dalam pembuatan barang-barang kerajinan tangan. Ukiran Aceh memiliki motif yang sangat khas, seringkali berbentuk geometris dan tumbuhan, yang dipadukan dengan kaligrafi Arab yang indah. Pengerjaan ukir ini memerlukan keterampilan tinggi dan merupakan bagian dari identitas budaya Aceh. Sastra dan bahasa Aceh. Sastra Aceh memiliki tradisi yang sangat panjang dan kaya, dengan pengaruh yang sangat kuat dari ajaran agama Islam. Bahasa Aceh sendiri adalah bahasa yang digunakan dalam sastra Aceh dan memiliki banyak karya yang dihargai dalam dunia literasi. Sastra Aceh terdiri dari puisi, hikayat, syair, dan pantun yang penuh dengan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kebijaksanaan. 1. Syair Aceh. Syair Aceh adalah bentuk sastra lisan yang sangat dikenal dan masih sering digunakan dalam perayaan adat atau upacara keagamaan. Syair ini seringkali menceritakan tentang kisah-kisah heroik, ajaran moral, atau kisah keagamaan. Syair biasanya diiringi dengan musik tradisional seperti rapai atau gamelan Aceh dan dibawakan dengan irama yang khas. 2. Hikayat Aceh. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra yang sangat populer di Aceh, dan banyak di antaranya mengandung cerita-cerita sejarah, legenda, dan kisah-kisah kepahlawanan. Salah satu hikayat terkenal adalah Hikayat Aceh, yang menceritakan tentang sejarah kejayaan dan perjuangan kerajaan Aceh pada masa lalu.
Cerita-cerita hikayat ini seringkali dipenuhi dengan unsur-unsur magis dan pengajaran moral yang bertujuan untuk memberi teladan kepada generasi muda. 3. Puisi Aceh Bacapo. Puisi Aceh atau Bacapo adalah puisi tradisional yang digunakan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan atau acara keagamaan. Bacapo berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan moral, ajaran agama, dan kehidupan sosial dalam bentuk yang indah dan terstruktur. Penyampaian puisi ini seringkali dilakukan dengan gaya yang sangat ekspresif dan penuh dengan emosi. 4. Balai Bahasa Aceh. Untuk melestarikan bahasa dan sastra Aceh, pemerintah Provinsi Aceh melalui Balai Bahasa Aceh berupaya untuk mempromosikan dan mengembangkan penggunaan bahasa Aceh. Kegiatan ini mencakup pelatihan sastra, penerbitan buku-buku sastra Aceh, serta penyelenggaraan festival sastra. Sastra Aceh juga dipelajari dan diajarkan di beberapa perguruan tinggi di Aceh untuk mempertahankan identitas budaya dan bahasa lokal yang kaya ini. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki kekayaan kuliner yang khas dan menggugah selera, yang tak hanya lezat tetapi juga kaya akan cita rasa rempah. Makanan khas Banda Aceh dipengaruhi oleh sejarah panjang Aceh yang memiliki hubungan dengan perdagangan rempah serta pengaruh budaya Islam yang sangat kental. Berikut adalah beberapa makanan khas yang populer di Banda Aceh. 1. Mie Aceh. Mie Aceh adalah salah satu makanan paling terkenal dari Banda Aceh. Mie ini memiliki cita rasa yang pedas dan kaya akan bumbu rempah. Biasanya, mie ini disajikan dengan berbagai pilihan lauk seperti daging kambing, daging sapi, seafood, atau ayam. Proses memasaknya menggunakan teknik stir fry, menggoreng, yang membuat tekstur mie lebih kenyal dan rasanya lebih kuat. Salah satu hal yang membedakan mie Aceh dengan mie lainnya adalah penggunaan bumbu kari yang sangat khas, dengan perpaduan rempah-rempah seperti kunir, ketumbar, dan cabai. 2. Nasi gurih. Nasi gurih adalah hidangan nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas Aceh, seperti daun salam, serai, dan kunyit, yang memberi rasa gurih dan sedikit aroma wangi pada nasi. Nasi gurih seringkali disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, ikan, atau sambal terasi. Hidangan ini menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Aceh, terutama sebagai pendamping saat makan siang atau malam. 3. Ayam tangkap. Ayam tangkap adalah hidangan ayam goreng khas Aceh yang dimasak dengan cara yang unik. Ayam ini digoreng kering hingga renyah, kemudian dicampur dengan daun pandan wangi dan daun kunyit yang memberi aroma khas. Terkadang, daun salam dan rempah-rempah lain juga digunakan untuk menambah cita rasa. Hidangan ini biasanya disajikan dalam keadaan panas dengan nasi putih sebagai pendampingnya. 4. Kuah Plikyu. Kuah Plikyu adalah salah satu hidangan sup khas Aceh yang terbuat dari daun plikyu, sejenis daun yang hanya tumbuh di Aceh, yang dimasak dengan rempah-rempah dan santan. Kuah ini sangat khas dengan rasa asam, pedas, dan gurih yang berpadu. Bahan utama dari hidangan ini adalah kelapa parut yang diolah menjadi santan, serta berbagai bahan lokal seperti daun ubi jalar, ikan tongkol, atau daging kambing. 5. Sate matang. Sate matang merupakan sate khas Aceh yang menggunakan daging sapi atau kambing sebagai bahan utama. Yang membuat sate matang berbeda dengan sate lainnya adalah bumbu kacangnya yang lebih kental dan kaya rasa, dengan sedikit rasa pedas. Sate ini biasanya disajikan dengan sambal kecap yang segar, ditambah dengan irisan bawang merah dan cabai. 6. Kue cubir. Kue cubir adalah jajanan khas Aceh yang sering disajikan dalam berbagai acara, terutama pada waktu perayaan atau sebagai makanan ringan. Kue ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan gula merah, kemudian dipanggang di atas api dengan menggunakan daun pisang. Teksturnya yang kenyal dan rasanya yang manis membuat kue cubir menjadi camilan yang banyak digemari. 7. Roti canai. Roti canai adalah roti pipih yang digoreng dengan minyak, sering disajikan sebagai sarapan atau makanan ringan di Banda Aceh.
Biasanya, roti canai disajikan dengan kuah kari daging atau kuah kacang yang kental dan lezat. Hidangan ini sangat populer di Aceh karena rasanya yang gurih dan mudah ditemukan di warung-warung makan tradisional. 8. Kopi Aceh. Selain makanan, kopi Aceh juga sangat terkenal di Banda Aceh. Kopi Aceh memiliki cita rasa yang khas, kaya, dan kuat. Sering disajikan dalam bentuk kopi tubruk atau kopi hitam. Kopi Aceh memiliki kualitas yang sangat baik karena ditanam di dataran tinggi yang subur, seperti di daerah Gayo, yang terkenal dengan kopi Arabikanya. Kopi Aceh sering dinikmati dengan tambahan gula kelapa yang memberikan rasa manis alami, dan ini menjadi teman yang sempurna saat menikmati makanan khas Aceh. Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, memiliki berbagai destinasi wisata yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan alam. Dari situs bersejarah yang mencerminkan perjuangan dan ketahanan masyarakat Aceh, hingga pemandangan alam yang memukau, kota ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Berikut adalah beberapa destinasi wisata sejarah dan alam yang bisa ditemukan di Banda Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah ikon kota Banda Aceh dan menjadi salah satu tempat bersejarah yang sangat penting bagi masyarakat Aceh. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan telah menjadi pusat kegiatan keagamaan di Aceh selama berabad-abad. Menariknya, meskipun terkena dampak tsunami besar pada tahun 2004, masjid ini tetap berdiri kokoh dan menjadi simbol ketahanan serta semangat juang masyarakat Aceh. Arsitektur masjid yang megah dan indah dengan kubah besar dan menara yang menjulang membuatnya menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Banda Aceh. 2. Museum Aceh. Museum Aceh adalah tempat yang tepat untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan Aceh lebih dalam. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Aceh, budaya lokal, hingga peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Aceh dengan Belanda. Museum ini juga memamerkan benda-benda bersejarah, artefak, dan koleksi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh dari masa lalu hingga masa kini. 3. Tugu 0 km. Tugu 0 km Aceh merupakan landmark penting yang menandakan titik paling barat Indonesia. Monumen ini menjadi simbol identitas Aceh sebagai gerbang pertama bagi Indonesia dari arah barat. Tugu ini sering menjadi tempat peringatan atau acara-acara tertentu dan menjadi daya tarik wisatawan yang ingin merasakan suasana khas Aceh. 4. Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di pesisir barat Banda Aceh. Benteng ini dibangun pada masa Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan wilayah dari serangan musuh, terutama dari pihak kolonial. Meskipun kini hanya tersisa reruntuhan, benteng ini masih menyimpan banyak cerita sejarah tentang perjuangan rakyat Aceh pada masa lalu. 5. Kota Lama Banda Aceh. Kota Lama Banda Aceh adalah kawasan yang menyimpan banyak bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Beberapa bangunan di kawasan ini, seperti kantor pos Banda Aceh dan gedung Mahkamah Syariah, masih berdiri kokoh dan memberikan gambaran tentang peradaban kota pada masa kolonial. Wisata alam di Banda Aceh. 1. Pantai Lampuk. Pantai Lampuk, yang terletak sekitar 30 km dari pusat Banda Aceh, adalah salah satu pantai yang paling terkenal di Aceh. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang luas, pasir putih yang bersih, dan air yang jernih. Selain itu, Pantai Lampuk juga terkenal sebagai tempat yang ideal untuk berselancar. Setelah tsunami 2004, pantai ini telah dibangun kembali dan menjadi tujuan wisata yang populer bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah alam. 2. Gunung Seulawah Agam. Bagi pecinta alam dan pendakian, Gunung Seulawah Agam menawarkan tantangan yang menarik. Gunung ini terletak sekitar 60 km dari Banda Aceh dan memiliki ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut.
Pendakian ke puncaknya memberikan pemandangan spektakuler dari pegunungan Aceh dan lautan di sekitarnya. Gunung Seulawa Agam juga memiliki banyak flora dan fauna yang khas, menjadikannya tempat yang ideal untuk hiking dan menikmati keindahan alam. 3. Air Terjun Suhom. Air Terjun Suhom terletak di kawasan hutan lindung Gunung Seulawa. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menyegarkan di Banda Aceh. Air terjun yang tinggi dan dikelilingi oleh pepohonan hijau memberikan pemandangan yang indah dan menenangkan. Pengunjung yang datang bisa menikmati suasana alam yang asri dan menikmati kesejukan air terjun yang mengalir. 4. Pulau Aceh. Pulau Aceh. Pulau Aceh adalah sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Banda Aceh, sekitar 50 km dari kota. Pulau ini merupakan tempat yang masih sangat alami, dengan pantai-pantai yang indah dan perairan yang kaya akan biota laut. Pulau Aceh juga merupakan tempat yang sempurna bagi mereka yang suka diving atau snorkeling untuk menikmati keindahan bawah laut yang luar biasa. Pulau ini juga kaya akan flora dan fauna, serta menjadi tempat yang cocok untuk berkemah atau sekadar menikmati keindahan alam yang tenang. 5. Kuala Langsa. Kuala Langsa adalah salah satu daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya, terutama area hutan mangrove yang mempesona. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana alam yang tenang dan menyaksikan berbagai jenis burung serta kehidupan liar lainnya. Selain itu, pengunjung juga bisa melakukan tur perahu untuk menjelajahi hutan mangrove yang indah. Banda Aceh seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, kaya akan cerita-cerita mistis dan legenda yang telah berkembang turun-temurun. Cerita-cerita ini seringkali berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah, alam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak di antara cerita mistis ini yang menjadi bagian dari kepercayaan dan tradisi yang hidup di masyarakat Aceh. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang cukup terkenal di Banda Aceh. 1. Legenda Hantu Nenek Gunung. Salah satu cerita mistis yang cukup terkenal di Banda Aceh adalah legenda tentang Nenek Gunung. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Nenek Gunung adalah roh seorang nenek yang sangat menjaga gunung di daerah sekitar Seulawa Agam. Konon, nenek ini adalah penjaga alam dan akan menampakkan diri kepada mereka yang tidak menghormati gunung atau yang mencoba merusak keseimbangan alam di sana. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat sosok seorang nenek tua dengan pakaian serba putih yang tiba-tiba muncul di sekitar hutan Seulawa. Beberapa orang yang tersesat di sekitar gunung ini juga mengaku mendengar suara langkah kaki berat yang mengikuti mereka, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Cerita ini terus berkembang di kalangan pendaki gunung dan masyarakat sekitar, yang menganggap nenek gunung sebagai penjaga yang melindungi alam dari kerusakan. 2. Cerita mistis di Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman, yang merupakan salah satu ikon Banda Aceh dan juga situs bersejarah, juga memiliki cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Konon, beberapa orang pernah mengaku melihat sosok-sosok gaib di sekitar masjid, terutama di malam hari. Salah satu cerita yang terkenal adalah kisah seorang pengunjung yang pernah merasakan ada tangan yang menyentuh pundaknya saat sedang berdoa di dalam masjid pada malam hari, meskipun saat itu masjid terlihat kosong. Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara azan dari dalam masjid, meskipun tidak ada seorang pun yang sedang mengumandangkan azan. Sebagian masyarakat percaya bahwa fenomena ini berkaitan dengan keberkahan masjid yang sudah berdiri sejak abad ke-17, dan bahwa arwah para pejuang Aceh yang telah wafat turut menjaga tempat ibadah ini. 3. Kisah penampakan di Pantai Lampuk. Pantai Lampuk yang terletak tidak jauh dari Banda Aceh, dikenal dengan pemandangannya yang indah dan alam yang masih alami. Namun, pantai ini juga menyimpan cerita mistis yang cukup terkenal di kalangan masyarakat setempat. Beberapa nelayan dan pengunjung yang datang ke pantai ini pernah mengaku melihat sosok wanita berbusana putih yang muncul di sekitar bibir pantai pada malam hari. Wanita tersebut seringkali terlihat duduk di batu-batu besar atau berjalan menyusuri pantai,
Ada pula cerita mengenai suara tangisan yang terdengar di malam hari yang diyakini berasal dari roh seorang perempuan yang dulunya tenggelam di laut. Seiring dengan waktu, cerita ini berkembang menjadi salah satu kisah yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat sekitar tentang adanya roh yang menjaga pantai. 4. Legenda hantu kuyang di Banda Aceh. Selain cerita tentang nenek gunung, ada juga legenda hantu kuyang yang beredar di masyarakat Aceh. Kuyang adalah sosok hantu yang biasa digambarkan sebagai seorang wanita yang tubuhnya terbelah dua dan bagian atas tubuhnya terbang di malam hari untuk mencari darah manusia. Konon, di beberapa tempat di Banda Aceh dan daerah sekitarnya, ada cerita tentang seorang wanita yang menjadi kuyang setelah melakukan praktik ilmu hitam atau sihir. Wanita tersebut akan terbang mencari mangsanya dan menghisap darah mereka. Cerita hantu kuyang seringkali menjadi bagian dari cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun, dan meskipun banyak yang menganggapnya hanya legenda, beberapa orang yang pernah mengalami kejadian aneh di malam hari mengklaim melihat sosok menyeramkan ini. 5. Peristiwa mistis tsunami 2004. Banda Aceh yang sangat terdampak oleh tsunami pada 26 Desember 2004 juga memiliki sejumlah cerita mistis yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Banyak orang yang percaya bahwa tsunami membawa banyak roh yang tidak sempat terselamatkan, dan bahwa arwah-arwah korban bencana itu masih bergentayangan di beberapa lokasi di Banda Aceh. Beberapa warga melaporkan fenomena aneh, seperti mendengar suara langkah kaki atau suara tangisan di malam hari di sekitar wilayah yang hancur oleh tsunami. Di tempat-tempat seperti Krueng Aceh dan Kampung Jawa, yang saat itu menjadi pusat kerusakan, beberapa orang mengaku melihat penampakan sosok yang mereka yakini sebagai roh para korban yang belum tenang. Meskipun banyak yang meragukan kisah-kisah ini, namun bagi sebagian masyarakat Aceh, fenomena ini menjadi bagian dari pengalaman kolektif dan kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah mati. 6. Misteri Batu Aceh. Ada pula cerita mistis mengenai Batu Aceh, sebuah batu besar yang terletak di tepi laut. Menurut cerita yang beredar, batu ini memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan perlindungan atau berkah bagi mereka yang datang untuk berdoa di sana. Namun, ada pula yang mempercayai bahwa batu ini merupakan tempat yang dihuni oleh makhluk halus, dan siapapun yang mencoba untuk mengambilnya atau mengusiknya akan mendapatkan nasib buruk. Meskipun ini lebih merupakan cerita rakyat, banyak orang yang tetap berhati-hati saat berada di sekitar batu tersebut. Kesimpulannya, Banda Aceh adalah sebuah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Keunikan dan keberagaman yang dimiliki kota ini menjadikannya salah satu destinasi wisata yang penuh makna, di mana sejarah bertemu dengan modernitas dan tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Banda Aceh, yang awalnya dikenal sebagai Kutaraja, memiliki asal-usul yang kuat sebagai pusat kerajaan Aceh Darussalam yang berjaya pada abad ke-13. Sebagai kota yang kaya akan sejarah dan budaya Islam, Banda Aceh menjadi simbol ketahanan masyarakatnya, terutama setelah bencana tsunami besar tahun 2004 yang menghancurkan sebagian besar kota ini. Keunikan Banda Aceh terletak pada perpaduan antara tradisi Islam yang kental, penerapan hukum syariat, serta budaya Aceh yang sangat terjaga seperti musik saman dan kuliner khas. Selain itu, Banda Aceh juga menawarkan pesona wisata alam yang indah dan situs sejarah yang menggambarkan perjalanan panjang kota ini. Dengan segala keunikan tersebut, Banda Aceh tetap menjadi kota yang penuh makna dan kekuatan, baik dari segi sejarah, budaya, maupun masyarakatnya. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.